Karena keluhan terhadap harga beras juga dirasakan warga ibu kota, ratusan warga harus antre untuk mendapatkan beras dan bahan pangan murah lain dari operasi pasar murah. Pemerintah Provinsi DKI menggelar pasar murah di kantor Kelurahan Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat. Hujan deras tidak menghalangi warga mendapatkan paket sembako murah berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir. Di pasar murah ini, paket sembako dijual dengan harga Rp100.000. Warga mengaku merasa terbantu bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga murah di tengah tingginya harga kebutuhan pokok termasuk beras di pasaran. Tadi antri jam 7. Iya. Tadi dapat jam 8, biasalah. Nah, gimana Bu dengan adanya sembako murah ini? Ibu tanggapannya sebagai warga gimana Bu? Sangat membantu sekali, apalagi sekarang kan beras lagi pada mahal, Pak. Ya alhamdulillah deh. Sering-sering deh. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia akan menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton di tahun ini. Dengan tambahan ini, maka total beras impor sebanyak 3,6 juta ton sepanjang tahun 2024. Pemerintah mengklaim pengadaan impor beras karena produksi beras lokal belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Impor tahun lalu 3,8 juta, banyak ya. Tahun ini 2 juta dan 1,6, hampir 3,6 juta. Ya. Dalam perjalanan 500.000 udah masuk, stoknya Bulog per kemarin itu laporan 1,4 juta. Impor beras pemerintah terus meningkat. Pada tahun 2020, impor beras mencapai 356,2 ribu ton. Di 2021, impor beras naik menjadi 407,7 ribu ton. Setahun kemudian, impor beras mencapai 429,2 juta ton. Lonjakan terbesar impor beras terjadi tahun 2023 sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2024 meningkat jadi 3,6 juta ton. Posisi Indonesia terkait produksi beras juga terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Pemerintah menyebut El Nino sebagai pemicu Indonesia defisit beras. Namun berdasarkan data soal perubahan iklim tidak terlalu berdampak pada beberapa negara di Asia Tenggara. Menurut data United States Department of Agriculture, sejumlah negara Asia Tenggara justru meraih surplus beras di 2023. Surplus ini terlihat dari angka produksi beras yang lebih tinggi ketimbang konsumsi. Surplus terbesar diraih Thailand pada 2023. Negara itu surplus beras sekitar 8,4 juta metrik ton. Surplus juga diraih Vietnam sebesar 5,5 juta metrik ton dan Kamboja yang surplus berasnya mencapai 1,88 juta metrik ton. Sementara Indonesia justru produksi berasnya lebih rendah dibanding konsumsi atau mengalami defisit mencapai 1,7 juta metrik ton. Antrian warga untuk mendapatkan beras murah juga terjadi di Kota Tangerang, Banten. Warga yang kebanyakan emak-emak ini rela mengantri 3 jam sampai mobil yang membawa beras, minyak, serta gula datang. Mereka menukar kupon untuk dapat beras Bulog 5 kilo, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir seharga Rp80.000. Lebih murah daripada di warung. Kalau di warung seliternya 14, 15. Minyak pun juga 16, 17. Kalau di sini kan satu paket 80.000. Berarti kalau dihitung minyak cuma jatuh 14.000, gula 14.000. Kalau di warung kan mahal 19.000.